Kuil hidup dan mati itu 10 mil jauhnya, dan ribuan murid yang lebih tua diam. Para penjaga utama juga jatuh ke keheningan saat ini. Ada dua orang kuat Wu Zongqiang di belakang Qin Nan, bahkan jika mereka semua bergegas, mereka bukan lawan. Adapun Qin Nan sendiri, budidaya sudah mencapai setengah langkah Wu Wangjing, dan ada juga seni bela diri 10 tingkat produk Huang. Melihat seluruh Suan Lingzong, siapa lagi yang berani bertarung dengannya? Gong Yang dan yang lainnya melihat adegan ini dan hanya merasakan darah mendidih. Beberapa waktu yang lalu, berita bahwa Sovereign dipromosikan menjadi Kaisar Wu keluar, nadi para tetua tertindas oleh semua karakter. Sekarang Qin Nan kembali, dengan ibu kota kesombongan dunia, berdiri di sini, bahkan jika sekuat liga, itu harus ditekan. Pertempuran antara dua urat ini, aku khawatir itu akan berhenti di sini. Tidak ada yang berani bertarung dengan Qin Nan sekarang. Aku harus menunggu, lihat apakah Kaisar Suan Lingzong telah berhasil menyerang Kaisar Wu. Hati banyak tetua, semuanya muncul dengan ide ini. Namun, pada saat ini, tiba-tiba suara mencibir terdengar keras, ada pria yang kalah, dan dia berani memanggil Liga Juni. Apakah ini benar-benar ligaku? Dengan cemoohan ini, ke segala arah, terlepas dari penatua murid, dan sebagainya, ribuan mata, menyapu dan melihat. Saya melihat seorang pria muda, berpakaian hitam, melangkah maju, wajah dingin. Orang ini kedinginan. Kuil asli yang sunyi dan mati, menjadi momen diskusi. Front dingin, sebenarnya dia benar-benar datang. Apa gunanya kedatangannya? Sekarang tubuh Qin Nan telah diperbaiki dan mencapai setengah langkah Wu Wangjing, jadi dia tidak bisa membandingkan dengan itu. Bagian depan yang dingin ini penuh dengan nafas, dan telah mencapai berat bawaan. Hanya satu langkah dari Wu Wangjing, setengah langkah. Kamu tidak bisa tidur siang. Para tetua yang telah lama berdiri di jalur Sovereign memiliki mata yang cerah. Qin Nan tidak mengharapkan bagian depan yang dingin muncul pada saat ini. Dia melirik bagian depan yang dingin dan segera melihat seluruh tubuhnya membaik. Pingsan saat ini berkata, bagian depan yang dingin itu. Hanya olehmu, itu bukan lawanku. Mulut depan yang dingin bergerak-gerak. Meskipun hatinya sangat gelisah, dia tidak bisa menyangkal kalimat ini. Jika kamu menambahkan aku, bab ini belum selesai. Silakan balik halaman. Pada saat ini, minuman ringan, dan itu akan berdering. Saya melihat seorang pria muda berpakaian putih, dengan pedang panjang, berkedip-kedip, penuh kesedihan, seolah-olah semua makhluk ada di mata. Penampilannya, para tetua sekte-sekte, segera meledak ke mata yang menakjubkan. Tan Jian akan datang, haha, setelah Ouyang Jun dipromosikan menjadi Wu Wang. Dia adalah yang pertama di pengadilan batin kita. Hei, dia telah memperbaiki salah satu dari mereka, tapi dia telah mencapai setengah langkah Wu Wangjing, dan seni bela diri 10 produk kelas kuning ini setara dengan bendera Qin Nan. Mata keempat penguasa utama juga berkumpul pada saat ini, dan ada secercah harapan di mata. Apa yang paling mereka harapkan sekarang adalah bahwa Tan Jian ada di tempat dan akan membunuh Qin Nan di Hall of Life and Death. Wajah Qin Nan tidak berubah, masih hanya kalimat samar, Tan Jian kan. Dengan kamu, bukan lawanku. Aku tidak punya permusuhan denganmu, kamu tidak harus menghancurkan kolam ini. Ketika ini dikatakan, banyak penatua telah berubah. Qin Nan ini, apakah terlalu sombong? Ya. Anda berhadapan dengan Liga Jun kami, saya tentu saja harus bertarung. Wajah Tan Jian sedikit suram, dan sekarang mencibir, dan, apakah Anda berpikir bahwa kekuatan keduanya tidak cukup? Terlalu berlebihan untuk melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Kemudian saat ini, saya di sini untuk menantang Anda, hidup dan mati, dan bertarung selamanya. Tak tahu malu. Sebelum semua orang bisa menunggu reaksi, Gong Yang dan yang lainnya, semua berdiri dan menghancurkan ekspor mereka. Jika dua dari Front Dingin dan Tan Jian bersatu, saya takut yang terkuat dari Wu Wang dapat bersaing dengannya. Sekarang mereka berdua harus menantang Qin Nan bersama.
Para tetua sovereign, tidak ada mendengkur saat ini, tantangan standar. Apakah kalian menantangku bersama? Qin Nan mendengar kalimat ini, mata kirinya dan jiwa dewa perang di tubuh ini, pada saat ini, dipukuli dengan keras, bersemangat untuk bergerak, perang yang kuat. Tan Jian adalah yang pertama di pelataran dalam, dan front dingin juga bisa disebut yang kedua di pelataran dalam. Jika mereka mengalahkan mereka, Qin Nan akan bisa menang. Setiap orang yang baik memiliki impian aspirasi di dalam hatinya. Yang pertama adalah pertempuran, Qinan Gong Yang dan yang lainnya sepertinya menyadari apa itu, dan membuat minuman besar. Tapi kata-kata mereka belum selesai. Di atas wutai, Qin Nan tertawa besar, ya, pengadilan dalam adalah yang pertama, dan ada keberadaan 10 kali lipat bawaan. Kalian menambahkan, ini kualifikasi yang cukup, kamu bisa saya bertengkar. Semua orang yang hadir, semuanya bersama. Tidak menyangka Qin Nan akan benar-benar setuju. Front dingin dan Tan Jian saling memandang dan melihat sedikit kegembiraan di mata mereka. Qin Nan adalah Qin Nan, seperti biasa, impulsif. Lalu saya hanya mendengarkan tangisan dingin Tan Jian dan berkata, sekarang ada 2 seniman bela diri yang hebat di belakang Anda, mendukung Anda. Jika kami berjuang untuk hidup dan mati, ketika 2 pemain kuat turun tangan, kami pasti tidak akan dapat membunuh Anda. Anda harus sekarang bagaimana memastikan bahwa adil kita adil. Banyak penatua dan 4 penguasa utama, keduanya mengangguk pada saat yang sama, menatap mata Tan Jian, sedikit lebih banyak penghargaan. Pasti adil untuk bisa bertarung, kalau tidak masuk akal. Anda dapat yakin, Qin Nan belum kembali, seseorang yang tiba-tiba berdiri, adalah penguasa hidup dan mati, hanya untuk melihat bahwa ia telah menghancurkan perbudakan, tidak terpengaruh oleh pengepungan tadi, mengatakan, tidak masalah siapa di sini, di bait kehidupan dan kematian, tidak peduli apa hidup atau mati, ini adalah aturannya. Semua orang tidak memperhatikan mereka, mereka berpikir bahwa pemilik aula hidup dan mati ini berdiri di sisi Qinan. Saya tidak berharap orang ini hanya bertindak di alam. Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan istana hidup dan mati. 2 adik lelaki, yakinlah, sekte ini tidak akan pernah campur tangan. Iblis harimau naga menyanyikan matanya. Baiklah, jika kalian berdua membunuhnya, sang putri akan menerima kalian berdua sebagai murid pro setelah itu. Putri Miao Miao berkedip. Semua orang benar-benar terdiam. Qin Nan tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya di sini, bersumpah ke surga, duel di antara kami benar-benar adil, saya tidak akan pernah meminta bantuan, dan tidak ada yang akan membantu saya. Jika tidak, 5 petir akan menghantam neraka. Semua di sekitar, mereka semua tergerak oleh kesombongan Qin Nan. Saya tidak berharap Qin Nan bersumpah dengan dunia. Hanya saja mereka tidak mengerti, Qin Nan telah lama bersumpah atas nama jiwa dewa perang, selama itu adalah musuh, tidak peduli siapa, berani melakukan kejahatan, dia pasti akan menyapu. Bagus. Tan Jian dan Leng Feng melihat adegan ini, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan bentuk tubuh mereka melintas dan jatuh ke wutai. Murid pengadilan batin, pertempuran Tianjiao yang sebenarnya, dimulai sepenuhnya. 3 raja utama dan banyak raksasa dan tua-tua semuanya berkedip, dan mulut mereka melayang dan mencibir. Dalam pandangan mereka, langkah Qin Nan sangat naif, dan ini mirip dengan menemukan kematian. Jelas bahwa ada 2 pendukung seni bela diri yang kuat, tetapi mereka masih dalam bahaya, dan mereka bersumpah dengan dunia dan berperang melawan 2 arogan besar. Apakah Qin Nan benar-benar berpikir bahwa ia dapat mengalahkan Tan Jian dan Front Dingin? Pada saat ini, kepala kuil dibagikan, dan matanya merah dan berbisik, Tan Jian, Front Dingin, jika Anda dapat membunuh Qin Nan hari ini tidak, cukup potong dia menjadi cacat, dan sejak saat itu, saya akan membiarkan Anda mengirim secara sewenang-wenang dalam waktu 10 tahun. Di atas wutai, Tan Jian dan Leng Feng mendengar kalimat ini,
dan bentuk tubuh mereka bergetar, dan mata mereka penuh kegembiraan. Mereka datang ke sini kali ini. Pada awalnya mereka menerima perintah Ouyang Jun, dan ketika mereka melihat naga dan iblis harimau dan putri yang luar biasa, mereka segera pensiun. Terlepas dari apakah sekte dipromosikan menjadi Kaisar Wu, setidaknya untuk saat ini, dua seni bela diri yang kuat, seluruh Suan Lingzong, tidak ada yang bisa bersaing. Hanya mereka berdua yang tidak bisa mendurhakai Ouyang Jun, jadi di bawah keseimbangan, keduanya akan bergandengan tangan dan menantang Qinan. Jika Qinan menolak, mereka akan mundur sendiri. Jika Qinan berjanji, dengan memperbaiki mereka berdua, berurusan dengan Qinan, itu pasti lebih dari cukup. Sekarang aku tidak bisa membunuhnya. Setelah beberapa saat, kita akan bergandengan tangan dan meninggalkan salah satu tangannya. Satu kaki akan baik-baik saja. Dengan begitu, perintah Ouyang Jun tidak akan selesai, tetapi dia juga akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ngomong-ngomong, aku akan merampok kekayaan Qinan. Tan Jian dan Leng Feng saling melirik, dan melalui teknik rahasia tertentu, tujuan keduanya segera disepakati. Pertikaian dimulai. Aula utama Hall of Life and Death adalah tanpa ekspresi dan berteriak keras. Bunuh! Tan Jian dan Leng Feng layak menjadi jenius super nomor 1 dan kedua di pelataran dalam. Suara utama kuil adalah di aula kehidupan dan kematian. Sosok keduanya seperti panah tali, dan dikeluarkan di tempat, satu kiri dan satu kanan, membunuh di selatan Qin. Senang datang. Kesombongan Qinan sengit, dan dia membuat tawa besar. Dia tidak menggunakan seni bela diri. Dia hanya melangkah maju dan mengecam tinju yang tak terhitung jumlahnya. Bum 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 bum, ledakan-ledakan bergema. Adegan penampilan mengejutkan penonton, tubuh Qinan, seperti monster yang mengerikan, bergoyang, meninju, terus-menerus membombardir di front dingin dan Tan dengan pedang. Itu ternyata adalah dua arogan besar, dan festival itu dikalahkan. Keempat aula utama dan banyak raksasa semuanya sedikit berubah warna. Pria ini daging yang kuat. Oh, demi daging, kamu dapat menghadapi dua arogan besar. Apa kekuatan dagingnya? Apakah dia mempraktikkan semacam rahasia fisik? Bagaimana mungkin? Saya ingat dengan jelas bahwa sebulan yang lalu, tubuh Qinan tidak begitu kejam. Apakah itu karena rahasia yang dia dapatkan? Dengan argumen ini, orang-orang di seluruh tempat menatap mata Qinan dan mereka semua menjadi panas. Hanya dalam 1 bulan, perbaikan telah secara langsung membengkak 8 alam, dan juga mendapatkan kekayaan puluhan juta wuang dan, bahkan dagingnya sangat tirani. Apa jenis kengerian adalah rahasia yang diperoleh Qinan di awal. Ini juga membuat banyak orang akhirnya mengerti mengapa orang-orang Junmeng harus berurusan dengan Qinan dengan biaya besar. Sebagai imbalan bagi mereka, jika bukan iblis naga harimau dan putri Miao Miao yang hadir, saya takut akan menjadi serakah berurusan dengan Qinan. Tinju bukanlah apa-apa. Qinan mengeluarkan jeritan panjang, meninju, dan di atas tinjunya, dia bahkan menyemburkan napas mati-matian, membanting bagian depan yang dingin dan tubuh Tan Jian, dan langsung gemetar dengan dua kesombongan yang hebat. Sial, bagian depan yang dingin sangat jelek, dan langsung berteriak, 4 kotak. Pergelangan tangan depan yang dingin berbalik, langsung dari tas penyimpanan, mengambil pisau kuno, seluruh pisau kuno, tanpa pisau, tetapi dingin dan tertegun. Itu adalah pedang yang luar biasa, kekuatan luar biasa. Sebagai pemain pedang, front dingin telah terbenam selama bertahun-tahun, dan itu telah menjadi situasi yang kecil dan menyeramkan. Dia memegang pisau persegi dan segera membunuhnya, menggulung pisau dan menyebarkannya, seolah-olah itu telah berubah menjadi sangkar besar, menutupi bagian atas kepala Qinan. Pedangmu tidak sebagus aku. Di mata Qinan, ada kilatan tenda listrik, dan kemarahan pedang kuno, naik dari langit, ketika jongkok berikutnya, tebasan si jahat, seperti naga panjang, bersiul. Tidak bagus. Wajah depan yang dingin sangat berubah. Aku tidak menduganya. Pisau Qinan benar-benar mencapai situasi seperti itu. Begitu mengerikan,
dia sekarang menjalankan keterampilan berbentuk figur, yang menghasilkan banyak gambar dan saling mengganggu. Ini berbahaya dan berbahaya, hanya untuk menghindari pisau mengerikan ini, dan untuk menghindari keringat dingin, miring ke pipi depan yang dingin. Qin Nan, kamu benar-benar tidak sederhana, tetapi bukan hanya kamu yang menguasai arti dari pencapaian besar. Minuman besar, tiba-tiba terdengar, ternyata Tan Jian, berdiri di samping, menunggu kesempatan untuk mengamati. Sekarang ketika saatnya tiba, sosoknya segera bergegas keluar, di belakang pedang besar yang panjang, menyemburkan pedang, dengan semangat terbaik darah unik dari pedang panjang, terkondensasi menjadi pedang berdarah, ketika udara berjongkok. Ini seperti guntur di semua arah. Kuartet itu tidak ada habisnya, keempat sisinya ilusif bagian depan yang dingin melihat tampilan ini, dan jari-jari kakinya sedikit menunjukkan teknik rahasia pisau. Sosok itu berubah menjadi 4 bayangan virtual, memegang pisau kuno, mencocokkan Tan Jian, dan bergegas. Momen ini, ke segala arah, langit dan tanah, telah diserang tanpa batas. Bagus hati Qin Nan mengangkat sedikit penindasan, yaitu penindasan ini, sehingga ia berada di dalam darah, mulai berangsur-angsur mendidih, darah yang dulu kental, tampaknya terjaga pada saat ini. Dewa Perang. Bentuk Qin Nan tidak bergerak, hanya kidal, cahaya biru, dan tekanan tak terlihat dari langit, seperti banjir aliran jangka panjang, tiba-tiba melonjak keluar. Boom! Apakah itu pedang tajam dari pameran Tan Jian atau rahasia pisau dari front dingin? Semua momen tekanan ini mengejutkan di udara dan tidak dapat digerakkan. Tidak bagus. Baik Tan Jian dan Leng Feng mengubah wajah mereka. Mereka hanya merasa ada gunung yang tak terlihat. Mereka tiba-tiba menekan tubuh mereka, sehingga mereka berdua tidak bisa bergerak, dan jantung melahirkan ketakutan yang tak ada habisnya. Perang-perang hanya sekilas, tetapi bagi mereka berdua, itu tidak kurang dari binatang buas. Para penguasa kuil, raksasa, dan penatua di segala arah semuanya harmonis. Trik apa ini? Lihat, kirinya adalah Qian. Hei, Kinan ini bersembunyi terlalu dalam, dan masih ada trik mengerikan seperti itu. Ini mengerikan. Wu Tai yang awalnya tidak bisa dihancurkan, di bawah tekanan dewa perang ini, bergoyang keras, seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Baik Tan Jian dan front dingin keduanya sombong dan sombong. Pada saat ini, wajahnya terdistorsi, dan tubuh tertekan tanpa terlihat. Ia terus bergetar. Tampaknya saat berikutnya, ia akan berbaring di tanah. Perang di wajah Kinan berangsur-angsur mundur, dan samar-samar berkata, jika kalian berdua, bahkan tekananku, tidak tahan, itu terlalu mengecewakan. Tan Jian dan front dingin memiliki wajah yang terdistorsi, dan ada amarah yang mengamuk. Itu terlalu sombong, dan aku bahkan tidak melihatnya di mataku. Kekosongan jiwa, bagian depan yang dingin terdistorsi, dan suara siulan panjang terdengar dari tenggorokan. Di belakangnya, 10 lampu kuning bersinar, pisau hitam panjang, perlahan naik, tak berujung. Parah, berbondong-bondong ke kuartet. Raksasa Wuhun. Wajah Tan Jian bengkak dan merah. Di belakangnya, disertai 10 lampu kuning, satu penuh dengan pedang panjang, setengah lebar, tergantung di kekosongan. Saat ini, 2 pertunjukan seni bela diri kelas 10 kuning, seperti pilar yang berdiri di atas langit, sulit untuk hidup di bawah tekanan dewa perang ini, untuk mengeluarkan ruang. Mata Kinan sedikit cerah. Kedua orang ini layak menjadi eksistensi pertama dan kedua dari istana batin. Setelah melepaskan Wuhun, mereka dapat melawan dewa perangnya. Raksasa tanpa batas, 3 juta pound, menekan iblis-iblis itu. Tan Jian adalah pria besar, pedang seni bela diri di belakangnya, melintasi kehampaan, seperti batu besar, kota ini berada di puncak Kinan. Boom! Kinan memiliki tubuh yang kokoh, dan telah mengeluarkan serangkaian ledakan. Dia berpusat padanya, dan jalan-jalannya retak dan menyebar ke segala arah. Hahaha, Kinan, bagaimana? Pedang raksasa seni bela diri saya, dapat menekan segalanya, bahkan jika Raja kuat Wu Wangjing,
di bawah penindasan seni bela diri saya, harus trauma. Tan Jian melihat ini dalam satu adegan. Saya langsung berteriak, dingin, jangan manfaatkan kesempatan ini, dan luncurkan cerita. Qin Nan menderita kematian. Bagian depan yang dingin berteriak, pisau panjang seni bela dirinya, tiba-tiba menghilang, tetapi tersembunyi di kekosongan. Ketika itu muncul lagi, itu di belakang leher Qin Nan. Para dewa tidak, keagungan, ke kepala Qin Nan, benar-benar hancur. Aula utama penonton dan para tetua raksasa terkejut. Kerja sama antara Tan Jian dan Front Dingin adalah sempurna. Pertama-tama, Tan Jian menekan dengan pedang besar Wuhun, sehingga Front Dingin sudah cukup untuk menggunakan Wuhun miliknya sendiri dan membunuhnya. Kombinasi dari dua jenius ini, kekuatan yang kuat, bahkan Jenderal Wu Wang dapat melawan. Hahaha, kemarilah. Pada saat ini, sebuah tawa besar muncul di antara orang-orang Turki. Orang yang membuat tawa ini ternyata adalah Qin Nan. Kali ini, Tan Jian tertegun, dan bagian depan yang dingin tertegun, kepala kuil dan para raksasa dan tetua di semua arah semua tertegun. Di akhir krisis, Qin Nan benar-benar membuat tawa besar. Metamorfosis macam apa orang ini? Langit liar, darahku berkelahi, mendidih bukan apa-apa, menyapu alam semesta. Di mata Qin Nan, pertempuran membakar. Setelah dia diintegrasikan ke dalam Zuoyu, darah yang terbentuk dalam tubuh samar-samar terbangun di bawah serangan dua arogan besar. Dia tiba-tiba mendidih dengan keras, dan kekuatan yang tak terlihat mulai bangun dari itu. Beri aku roti. Di mata Qin Nan, tampaknya cahaya emas ini melayang keluar, dan itu mengenai kepalan tangan dan langsung mengenai pedang raksasa Wuhun. Boom! Bunyi keras, seluruh pedang besar Wuhun, bahkan susah dipukuli. Dewa Perang. Di selatan Qin Nan, cahaya biru kiri, perang para dewa, semuanya terakumulasi bersama, dan seni bela diri dari pisau panjang yang membekapnya, di bawah tekanan. Hai, seni bela diri pisau panjang ini, terkena semua tekanan, menjerit, seperti jeritan menjerit, seluruh pisau jatuh dari udara, jatuh ke tanah, dan membuat tabrakan logam. Dalam sekejap mata, dua seni bela diri yang hebat, menyapu langsung. Ini, di mata semua penguasa, raksasa, dan tetua penonton, mereka semua bangkit dengan kaget. Dua seni bela diri super, bersatu, disapu hanya dalam waktu singkat. Kamu, Tan Jian dan Front Dinginnya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Terus berjuang. Mata Qin Nan penuh kegembiraan dan semangat juang yang kuat. Dengan suara siulan yang panjang, seluruh orangnya melangkah besar, dan tubuhnya sangat bergejolak, tubuhnya pecah, darahnya pecah, dan dia berubah menjadi binatang buas kuno raksasa, menghadapi dua arogansi besar, bunuh secara langsung. Bum 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 bum, adegan mengejutkan muncul, Tan Jian, orang nomor 1 di lapangan dalam, dan Front Dingin peringkat 2, yang bahkan dihancurkan saat ini. Perlu diketahui bahwa Qin Nan tidak menggunakan seni bela diri. Ini hanya tabrakan sederhana, dan dua lainnya tidak berdaya. Kurang dari 30 napas waktu, semua orang hanya melihat Tan Jian dan Leng Feng, keduanya bengkak dan memar, dan ada luka besar dan kecil di tubuh, yang merupakan jejak kekuatan meninju Qin Nan. Sekilas darah mengalir keluar darinya, dan itu tampak menyedihkan. Qin Nan, kamu bajingan. Baik Tan Jian dan Leng Feng telah membuat suara besar. Sebagai super jenius, mereka telah dihancurkan seperti ini ketika mereka secara geometris, dan sekarang mereka benar-benar gila, dan mereka akan melawan semua cara. Semua dikerahkan. Itu hanya serangan mereka berdua. Saat ini, tidak ada kekuatan di depan Qin Nan, dan hancur dalam sekejap mata. Bum 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 bum, seluruh Wutai, bersama dengan kekacauan hebat di Qin Nan, jatuh ke dalam guncangan hebat. Hati semua pangeran, tetua, del, semuanya melayang dingin. Karakter seperti apa ini? Pertempuran, momentum semburan, itu seperti monster-monster. Hei, kedua orang ini juga sial. Sebenarnya, mereka berani menantang Qin Nan kalajengking naga dan iblis penuh dengan sombong, bahkan jika dia adalah seorang pria terhormat,
di hadapan Kinan, mereka semua takut. Dua boneka kecil ini, di mana keberanian untuk datang, disebut Kinan. Tidak ada yang menggemuruh, pisau yang gemuruh. Kinan tampaknya ingin mengakhiri pertempuran yang tidak berarti ini, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang, hanya untuk melihat tubuhnya melompat tinggi, pisau panjang di tangannya, dari ujung pisau, mengeluarkan gemuruh siulan suara angin dan guntur, bergema, dan tak ada habisnya, pecah di dalamnya. Ini juga merupakan metode pisau gemuruh, tapi sekarang Kinan muncul, tidak lagi sama. Itu buruk. Para penguasa dan tetua kuil di sekelilingnya semua mengubah penampilan mereka. Mereka secara tidak sadar ingin menembak, tetapi mereka mendengar tangisan dingin. Kulit kepala mati rasa dan tidak berani berbicara. Kinan, kita mengakui kekalahan, kita mengakui kekalahan. Baik Tan Jian dan Leng Feng sama-sama mati dan berjiwa, dan hati mereka sangat dingin. Sampai sekarang, mereka berdua benar-benar takut. Pemilik kuil dan yang lainnya tidak jelas sama sekali, tetapi mereka berdua tahu bahwa dalam tubuh Kinan, kekuatannya tidak dalam dan tidak sepenuhnya berkembang. Dengan kata lain, Kinan berurusan dengan mereka, kemungkinan menggunakan kurang dari sepertiga dari kekuatan. Hei, Kinan tanpa basa-basi, dan dia ditebas, dan dua arogansi besar benar-benar terdegradasi. Para hadirin terdiam, semua orang tercengang dan guntur. 2 hari kesombongan, dalam waktu singkat ini, bahkan mati. Saya melihat pendaratan berbentuk tubuh Kinan, pisau panjang dan salib, meskipun pertempuran ini tidak membuatnya bahagia, tetapi di dadanya, tampaknya ada kebanggaan. Ledakan itu terbuka, tidak bisa tidak mengirim teriakan di luar pintu saya yang pertama. Singkatnya, banyak orang bergerak. 8 karakter pendek ini adalah pengumuman arogansi tiada taraf. Hanya dalam setengah tahun, Kinan telah memenangkan puncak gerbang luar.